Apakah materi saya sudah kelihatan, Mas dan Mbak? Sudah, Bapak. Oke. Baik, kita mulai perkuliahan filsafat ilmu kelas C, kelas 5C, maaf, kelas 5C secara online. Jadi sebelumnya saya minta maaf karena seperti yang saya sampaikan di pekan sebelumnya bahwa saya sedang ada tugas ke Jogja dan ke Solo, ke UGM dan ke UNS. Saya tadi sudah diingatkan oleh Mbak Komting bahwa perkuliahan bisa dilaksanakan secara online atau tidak gitu. Tadi saya jawab, saya masih belum tahu acara di UNS selesainya jam berapa. Terus kemudian alhamdulillah tadi sekitar jam 5:04 saya sudah sampai di hotel. Dan kemudian saya WA Mbak Komting bahwa perkuliahan filsafat ilmu bisa dilaksanakan. Baik, ini saya minta maaf karena melaksanakan perkuliahan secara online. Baik, Mas dan Mbak, kita lanjutkan materi perkuliahan filsafat ilmu sesuai dengan yang ada di RPS. Nanti perkuliahan yang kedua, kemarin yang pertama, ini yang kedua, itu terkait dengan rasionalisme dan empirisme. Kaitannya dengan materi sebelumnya, itu begini Mas dan Mbak. Materi pertama itu kan pilar filsafat ilmu. Pilar filsafat ilmu itu secara umum ada 3. Yang pertama ontologi, kemudian epistemologi, dan aksiologi. Nah, ketika kita membahas ontologi, itu kan perdebatan besar di dalam filsafat ilmu, terutama pada aspek ontologinya itu ya Mas dan Mbak ya. Itu kan perdebatan antara rasionalisme dan empirisme yang kemarin kita petakan sejak dari Socrates, kemudian Plato rasionalisme, punya murid Aristoteles yang empirisme, kemudian Plato itu diteruskan oleh Rene Descartes yang masih rasionalisme, kemudian puncak rasionalisme itu ada pada masa Hegel. Kemudian empirisme sendiri itu diawali oleh Aristoteles yang notabene adalah murid dari Plato. Terus kemudian dilanjutkan oleh Thomas Hobbes, dan kemudian puncaknya pada masa di mana puncak dari kemudian disintesiskan oleh Immanuel Kant. Jadi seluruh perdebatan itu kemudian dalam tanda petik ya, dalam tanda petik itu menemukan titik temu itu pada masanya Immanuel Kant. Sehingga kemudian memungkinkan untuk mengembangkan ontologi keilmuan. Yang kemudian kita bisa merasakan, bisa menikmati perkembangan ilmu seperti yang sekarang terjadi. Termasuk di dalam salah satunya itu adalah ilmu komunikasi. Nah, bagaimana kaitan atau kontekstualisasi rasionalisme dan empirisme? Jadi ketika kita membahas ontologi kemarin, itu kan ketika filsafat itu
ingin mendefinisikan ilmu, awalnya itu kan ontologi dulu Mas dan Mbak. Yang kita bahas terkait dengan hakikat ada itu. Nah, di dalam hakikat ada itu kan ada dua perdebatan. Yang pertama rasionalisme dan empirisme. Di mana rasionalisme itu menekankan bahwa ada atau mengada itu dasarnya rasio atau akal budi dan seterusnya itu. Yang kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya itu. Yang tokoh utamanya adalah Plato itu. Nah, terus kemudian ada satu pendekatan lagi terkait dengan pemahaman ontologi, itu adalah empirisme yang dipelopori oleh Aristoteles, di mana ontologi keilmuan itu dasarnya adalah ya fakta itu sendiri, kenyataan itu sendiri, hal yang empiris itu sendiri. Jadi persoalan ada dan mengada itu dasarnya adalah fakta itu sendiri, kenyataan itu sendiri. Ya, realitas empiris ya dalam bahasa filsafatnya itu. Nah, itu. Kita kan kemarin membahas itu ontologi sebelum kemudian kita masuk ke epistemologi dan aksiologi. Nah, untuk memperdalam kajian ontologi ini, kemudian kita perlu membahas materi selanjutnya yaitu terkait dengan rasionalisme dan empirisme. Seperti itu. Jadi kaitan antara materi yang pertama dengan yang kedua itu Mas dan Mbak. Jadi rasionalisme dan empirisme yang akan kita bahas pada pertemuan ini itu adalah memperdalam aspek ontologi yang di dalamnya ada perdebatan para ahli, para filosof terkait dengan sebenarnya apa yang bisa ditemukan dari ilmu itu. Sesungguhnya apa objek matter ya, kalau di dalam bahasa metodologi itu kan objek matter dari keilmuan. Kenapa? Karena ilmu itu Mas dan Mbak, seperti yang kita bahas kemarin, tidak mungkin Mas dan Mbak, tidak punya aspek ontologi itu tidak mungkin. Karena ilmu itu harus punya aspek ada itu, harus memiliki hakikat ada, harus punya objek matter kalau dalam bahasa yang lebih teknis ya, yang lebih operasional, harus punya objek matter. Termasuk ilmu komunikasi. Itulah mengapa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berbeda dengan ilmu perdukunan yang kemarin sempat kita bahas itu. Ya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu dukun itu bukan ilmu tapi ngelmu, ya gitu ya. Yang kemarin sudah kita berikan contoh-contohnya itu. Baik, sekarang kita masuk ke materi rasionalisme dan empirisme. Saya sebelumnya minta maaf karena kuliahnya dilaksanakan secara online Mas dan Mbak ya. Wah ini kok anunya kok tidak bisa jalan ini. Ya. Nah saya tak keluar dulu Mas dan Mbak. Baik, ini kan materi ini kan sudah saya share di WA Group ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan rasionalisme Mas dan Mbak. Di situ saya sampaikan begini. Sebagai gambaran saja ya Mas dan Mbak ya. Rasionalisme itu kalau mau disederhanakan itu menjadi begini. Aliran filsafat ilmu atau cabang filsafat ilmu yang berpendapat bahwa otoritas rasio
atau nalar atau akal itu merupakan sumber dari segala bentuk pengetahuan. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio, akal, atau nalar. Kebenaran pengetahuan pasti berasal dari olah rasio, nalar, atau akal budi. Nah, itu yang penting itu kalau mau disederhanakan Mas dan Mbak. Itu rasionalisme itu seperti itu. Jadi sebenarnya hakikat ada itu menjadi relatif, menjadi sangat cair ketika kita memahaminya dari dua sisi nih Mas dan Mbak, rasionalisme dan empirisme. Kenapa? Karena bagi rasionalisme itu menjadi pintu masuk dari ontologi, dari pemahaman kita, ya, dari pemahaman kita terhadap objek maternya tadi. Ilmu itu selalu didasarkan kepada ini. Kalau menurut rasionalisme, didasarkan kepada bagaimana akal atau nalar atau rasio dalam memahami realitas itu. Adalah kekuatan yang tidak tertundukkan, Mas dan Mbak. Ya, jadi akal itu adalah kekuatan yang tidak tertundukkan. Kenapa? Karena dengan akalah seluruh aspek ontologis, seluruh realitas empiris di alam semesta ini dicoba untuk didefinisikan. Gitu loh, Mas dan Mbak. Jadi kekuatan rasio itu adalah kekuatan yang tidak tertundukkan. Ya. Karena dari situlah kemudian dari akalah, dari rasio itulah kemudian manusia itu mendefinisikan segala sesuatunya. Bahkan termasuk sesuatu yang abstrak, seperti waktu tadi. Ya. Waktu, kemudian tanggal. Ya. Untuk yang nampak empiris saja, itu rasio itu bisa mendefinisikan, Mas dan Mbak. Contohnya yaitu tadi, kemarin kita singgung bahwa kita kalau Masehi itu 2024, sementara kalender Hijriah 1446, sementara kalender Cinta 3571 kalau tidak salah. Kemudian nanti Hindu memiliki kalender sendiri. Kemudian Buddha memiliki kalender sendiri. Kemudian Konghucu memiliki kalender sendiri. Gitu. Bisa jadi suku-suku yang lebih primitif, misalnya seperti suku Aztec, kemudian seperti suku Inka, kemudian Inka di Peru itu, kemudian suku-suku di Mesir, Babilonia, dan terusnya itu bisa jadi memiliki penanggalan sendiri, Mbak, Mas dan Mbak ya, memiliki penghitungan waktu sendiri. Ya. Sehingga rasionalisme itu memahami realitas empiris itu dengan rasio itu. Ya. Nah, di slide berikutnya, aliran rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan yang dapat dipercaya adalah rasio, akal, atau nalar. Kemudian hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal lah yang memenuhi syarat yang dituntut oleh sifat umum dan mutlak, yaitu syarat yang dituntut oleh semua pengetahuan ilmiah. Jadi kalau menurut rasionalisme, harapan manusia itu pada akal dan rasionya itu, Mas dan Mbak. Kenapa? Karena memang akal dan rasio itu yang menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Satu-satunya sumber pengetahuan yang mencukupi dan dapat dipercaya. Itulah mengapa akal adalah kekuatan yang tidak tertundukkan. Tapi jangan sampai kebablasan. Ya, seperti yang kemarin sempat saya contohkan bahwa ada filosof yang membunuh Tuhan, ya yang Nietzsche itu ya, bukunya Also Sprach Zarathustra, ya judulnya itu sampai membunuh Tuhan. Nah, itu kan tidak perlu sampai terlalu jauh ya. Jadi persoalan agama itu sebaiknya jangan terlalu jauh didekati dengan filsafat. Ya, mempelajari filsafat cukup pada batasan filsafat ilmu saja. Kenapa? Karena nanti kita bahas bahwa ontologi filsafat
ontologi filsafat ilmu itu ada batasnya. Ya, ada batasnya, dan ilmu itu harus menyadari bahwa ontologi dirinya itu memiliki demarkasi, memiliki batas di mana di luar batas itu, maka ilmu menyerahkan ontologinya kepada ilmu lain. Dan salah satu ilmu yang bisa menjelaskan di luar ontologi ilmu pengetahuan itu adalah ilmu agama, salah satunya. Ya, nanti kita bahas dalam satu pokok bahasan tersendiri ya. Nanti setelah UTS mungkin ya. Kita bahas terkait dengan ilmu dan agama. Gitu Mas dan Mbak. Ya. Jadi sampai kini ya, sampai kini itu rasionalisme itu masih membekas Mas dan Mbak. Ya, masih membekas dalam keilmuan. Demikian juga dengan empirisme Mas dan Mbak, masih membekas. Ya. Contohnya kita kemarin kan mempelajari mata kuliah riset komunikasi kuantitatif. Di dalamnya itu kalau teman-teman merasakan itu kan di dalamnya itu kan ada rasionalisme dan empirisme Mas dan Mbak. Rasionalisme itu ketika kita mencoba untuk menyusun judul penelitian, kemudian menulis latar belakang masalah, kemudian menulis rumusan masalah, kemudian menulis teori, itu kan sebenarnya rasionalisme Mas dan Mbak. Itu jejaknya itu dirasakan hingga sekarang. Padahal masa hidup Plato dan Aristoteles itu kan sebelum Masehi. Ya. Yang kemarin sempat kita singgung itu. Itu para filosof-filosof itu, Sokrates, Plato, Aristoteles itu kan masa hidupnya itu kan sebelum Masehi Mas dan Mbak. Tetapi jejak-jejak perdebatan para filosof awal ya, terutama yang berkaitan dengan ilmu ya, itu dampaknya tuh dirasakan sampai sekarang. Salah satunya itu tadi, ketika kita mempelajari materi kemarin RKK itu ya, riset komunikasi kuantitatif, itu kan kita membahas terkait dengan bagaimana menentukan masalah penelitian, terus kemudian bagaimana mengkonstruksi masalah penelitian itu dalam bentuk judul, kemudian bagaimana mendeskripsikan latar belakang masalah terhadap judul yang ditulis, kemudian bagaimana kita menurunkan rumusan masalah dari latar belakang, kemudian bagaimana kita menjelaskan riset problem kita itu dalam kerangka teori, dalam studi pustaka, dalam studi literatur, gitu. Itu kan sebenarnya jejak rasionalisme, Mas dan Mbak. Nah, ketika kita menulis metodologi, itu kan sebenarnya kita berusaha untuk menerjemahkan bagaimana bentuk aslinya itu, bagaimana variabel yang kita buat, bagaimana definisi konseptualnya, bagaimana definisi operasionalnya, bagaimana instrumen penelitiannya, bagaimana skala yang akan digunakan, bagaimana teknik pengumpulan data, bagaimana pengambilan datanya. Nah, itu kan jejak empirisme, Mas dan Mbak. Lebih terasa lagi, kemudian ketika kita menyebarkan instrumen penelitian itu, dan kemudian kita mendapatkan data, Mas dan Mbak. Kita menyebarkan kuesioner bagi yang penelitian positivistik ya maksudnya ya. Terus kemudian kita melakukan wawancara untuk penelitian konstruktivis dan kritis, gitu ya. Itu kan nampak sekali, Mas dan Mbak. Jejak empirisme itu kan nampak sekali. Artinya bahwa ilmu itu pada akhirnya memang harus empiris, Mas dan Mbak. Ya, harus empiris. Nah, jejak-jejak ontologi keilmuan yang dipikirkan oleh para filosof ratusan tahun sebelum Masehi itu terasa hingga sekarang, Mas dan Mbak. Saya kira teman-teman juga merasakan ketika mengikuti mata kuliah riset komunikasi kualitatif ya. Kan ini semester 5 ini kan sudah selesai semua mata kuliah metodologi. Itu terasa Mas dan Mbak, jejak rasionalisme dan empirisme itu. Ya, sehingga kita mudah untuk merefleksikan terkait dengan betapa epistemologi itu mendapatkan dampak besar
dari perdebatan ontologi yang mendahulunya. Ya, ketika kita membahas epistemologi kemarin dan aksiologi, ya itu kan kita sempat menyinggung terkait dengan metode atau cara apa yang digunakan oleh para ilmuwan untuk mendapatkan hakikat ada tadi, untuk mengetahui hakikat ontologinya, gitu ya. Nah, dari aspek epistemologi ini, itu kan kita bisa merasakan, Mas dan Mbak, jejak dari perdebatan ontologi antara rasionalisme dan empirisme. Gitu loh, Mas dan Mbak. Ya. Jadi sebenarnya filsafat ilmu itu bukan persoalan yang baru, Mas dan Mbak. Itu perdebatan yang sudah lama. Ya, itu kajian yang sudah lama. Ya. Dan ini perlu kita pahami, Mas dan Mbak. Perlu kita pahami terkait dengan bagaimana diskursus keilmuan itu bisa muncul dan mengemuka sehingga kita bisa merasakannya dalam praktik sehari-hari. Ya. Kemudian di slide berikutnya, di situ saya tulis rasionalisme percaya bahwa cara untuk mencapai pengetahuan itu adalah bersandar pada logika dan intelektual. Penelitian dalam perspektif rasionalisme bertujuan untuk melihat filsafat yang menjadi dasar dari terbentuknya ilmu pengetahuan. Jadi maksudnya begini, rasionalisme itu deduktif, Mas dan Mbak. Ya, kalau tidak salah kemarin juga sudah kita singgung sedikit ya, itu sifatnya deduktif, rasionalisme itu. Makanya ketika kita menulis kerangka teori di RKK kemarin itu kan deduktif, Mas dan Mbak. Sementara empirisme itu cenderung induktif. Makanya begini, rasionalisme itu selalu melihat riset problem itu dalam bentuk yang besar, Mas dan Mbak. Ya, dalam bentuk yang besar, dalam bentuk yang lebih makro. Ya. Sementara kalau empirisme itu kan lebih mikro, Mas dan Mbak. Kenapa? Dia menuntut ini loh, Mas dan Mbak, menuntut contoh konkret, ya, contoh konkret, contoh empirik begitu ya, dari apa yang akan menjadi concern kita. Sebagai contoh begini, Mas dan Mbak, saya kalau bimbingan skripsi, itu misalnya mahasiswa mau meneliti, Pak, saya mau meneliti bla 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 gitu ya misalnya ya. Itu kalau tidak salah, saya tidak lupa untuk menanyakan, coba saya minta tolong diberikan contohnya. Gitu, Mas dan Mbak. Kenapa? Karena begini loh. Kalau mendasarkan kepada rasionalisme, maka segala sesuatunya ini, Mas dan Mbak, itu nampak logis. Ya, nampak logis dan nampak baik-baik saja begitu kira-kira. Ya. Tetapi ketika kita membicarakan secara empiris, ya, secara lebih mikro, itu belum tentu loh, Mas dan Mbak, bahwa sepertinya segala sesuatunya itu baik-baik saja. Itu belum tentu. Ya. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu kalau dilihat secara teoritik, secara makro begitu, maka segala sesuatunya itu seperti berjalan secara teratur, kemudian harmoni, terus kemudian kausalitas. Ya, waktu kita membahas riset komunikasi kuantitatif itu kan salah satu sifat dari penelitian klasik itu kan kausalitas atau causality itu, kemudian determinisme atau determinism, ya, kemudian causality, sebab akibat, begitu. Itu kayaknya benar-benar terjadi hubungan sebab akibat begitu. Tapi pertanyaan yang lebih mendasar, apakah benar seperti itu? Ya. Apakah ada contohnya? Kalau misalnya itu nampak logis. Ya. Rasionalisme kan begitu, Mas dan Mbak, dasarnya.
Jadi segala sesuatu itu harus logis. Dan sesuatu yang rasional itu harapan kita satu-satunya untuk mendapatkan ontologi keilmuan. Selain yang rasionalisme agak sulit untuk mendapatkan itu, ya, untuk mendapatkan tingkat kepercayaan itu. Ya. Karena rasionalisme percaya bahwa cara untuk mencapai pengetahuan yaitu harus bersandar pada logika dan intelektual. Ya. Akhirnya penelitian dalam perspektif rasionalisme itu juga bertujuan untuk melihat filsafat yang menjadi dasar dari terbentuknya ilmu pengetahuan. Gitu. Kita bisa saja mendiskusikan terkait dengan apakah rasionalisme itu memiliki jangkauan pendefinisian yang bisa meliputi segalanya. Dan kita juga bisa mendiskusikan apakah peradaban ilmu pengetahuan maksudnya ya, itu apakah berhutang jasa kepada rasionalisme. Karena memang sebagian besar itu harus diakui Mas dan Mbak ya, bahwa rasionalisme itu memberikan kontribusi besar terkait dengan ini. Terkait dengan ontologi keilmuan itu. Salah satu contohnya begini Mas dan Mbak. Dulu ketika dalam paradigma geosentris, itu ilmu pengetahuan itu mendasarkan kepada bumi, Mas dan Mbak. Pusat tata surya itu bumi. Ya. Itu yang kalau tidak salah kita sempat membahasnya di dalam paradigma penelitian itu ya. Ya. Itu bumi. Tapi kemudian ketika ada heliosentris mengatakan bahwa bukan bumi yang menjadi pusat tata surya, tetapi matahari yang menjadi pusat tata surya. Tapi apakah kemudian rasionalisme itu bisa keliru? Persoalannya bukan bisa keliru atau tidak, tetapi yang memantik perdebatan ontologi keilmuan itu harus diakui dari rasionalisme, Mas dan Mbak. Ya, dari rasionalisme yang memunculkan perdebatan tadi kan rasionalisme itu. Oh, kalau secara rasionalisme begini. Oh, berarti bumi yang menjadi pusat tata surya. Ternyata dibuktikan lagi secara empiris, oh ternyata bukan ini. Ternyata bukan bumi yang menjadi pusat tata surya, tetapi matahari yang menjadi pusat tata surya. Gitu. Contoh lagi misalnya, perdebatan terkait bentuk bumi, itu kan juga begitu. Ya. Bahwa awalnya bumi itu dianggap bidang datar. Sehingga pada saat itu, masyarakat berkeyakinan, kita tidak boleh pergi terlalu jauh, kita tidak boleh menjelajah bumi terlalu jauh. Kenapa? Karena ujung bumi ini itu ada ujungnya. Berarti kalau ada ujungnya berarti kan ada jurang begitu ya, kira-kira kurang lebih ya. Kalau saya pernah membaca apa itu perdebatan terkait dengan kosmos itu. Ya. Itulah maka kemudian bumi itu pada waktu itu dipahami ada sisi gelap di bumi kita ini. Kenapa? Karena bumi itu bentuknya datar. Karena datar maka ujungnya itu kan berarti ada ujungnya, ada tepian, ya, ada tepian bumi. Nah, kalau kita jatuh ke tepian itu berarti kita masuk ke kegelapan, ke jurang atau semisalnya lah. Ya. Dan kemudian dibuktikan bahwa bumi itu tidak datar. Bumi itu bulat meskipun tidak bulat benar. Ya. Nah, meskipun asumsi-asumsi yang dibangun itu ternyata debatable, tetapi setidaknya kan ilmu ini berhutang jasa kepada rasionalisme. Ya, kenapa? Karena diskursus itu dimulai dari rasionalisme loh, Mas dan Mbak. Itu.
kita kemudian sampai kepada pemahaman seperti ini, itu kan karena rasionalisme, Mas dan Mbak. Nah, kemudian slide berikutnya. Ya, ini materi yang kedua. Ya, tadi kan rasionalisme, kemudian empirisme. Kalau empirisme begini, Mas dan Mbak. Jadi empirisme itu adalah aliran filsafat ilmu yang berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman indrawi dan bukan berdasar pada penalaran murni. Empirisme meyakini bahwa pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan, baik pengetahuan dalam bentuk batin maupun indrawi atau fisik. Nah, ini kebalikannya, Mas dan Mbak. Seperti yang sudah sempat kita singgung di pekan kemarin itu. Jadi berbalikan. Kalau menurut empirisme, ya, tokoh utamanya adalah Aristoteles, itu bukan rasio. Bukan rasio. Sumber pengetahuan itu bukan rasio, tapi sumber pengetahuan itu adalah pengalaman indrawi. Dan tidak berdasar pada penalaran murni. Ya, pengalaman indrawi. Jadi, contoh sederhana yang saya sampaikan di awal perkuliahan tadi, kursi dan meja itu menjadi ada atau benda itu mengada, itu karena rasio. Karena kursi dan meja itu didefinisikan oleh rasio. Tapi dalam empirisme tidak. Meja dan kursi itu ada, meja dan kursi itu mengada, ya karena fisiknya itu. Ya karena fisiknya itu ada. Bagi empirisme, selama fisik meja dan kursi, atau fisik apa saja, atau bentuk fisik apa saja di seluruh alam semesta ini, kalau tidak ada, maka tidak mungkin ada ontologi. Karena secara empiris memang tidak bisa dibuktikan. Tidak ada. Itulah kemudian mengapa empirisme itu membutuhkan pembuktian-pembuktian, Mas dan Mbak. Ya, membutuhkan pembuktian-pembuktian. Ya, ilmu alam itu hampir semuanya mendasarkan diri pada empirisme itu. Kenapa? Ya kan memang harus ada, bentuknya itu harus ada. Ya. Ilmu sosial itu agak berbeda dengan ilmu alam. Nanti kita beri satu sesi khusus ya, Mas dan Mbak ya, untuk menjelaskan terkait dengan perbedaan antara ilmu alam dan ilmu sosial. Ya, nanti saya sudah menyiapkan PowerPoint untuk membahas satu persoalan ini secara khusus dalam satu sesi perkuliahan, yaitu perbedaan antara ilmu alam dan ilmu sosial. Dan memang harus diakui berbeda, Mas dan Mbak. Ya. Kalau ilmu alam itu kemudian mencibir, kemudian tidak respect, atau apalagi bahasanya, membuli misalnya adalah bahasa yang lebih gaul ya, atau kemudian meragukan ilmu sosial, ada benarnya juga. Nanti kita bahas terkait dengan perbedaan ilmu alam dan ilmu sosial. Dan pembuktian itu, Mas dan Mbak, secara empiris ya, itu memang lebih mudah ilmu alam, Mas dan Mbak. Lebih mudah ilmu alam. Ilmu alam itu kan sangat terukur, Mas dan Mbak, dan observable. Ya, itu kalau tidak salah waktu kita membahas paradigma penelitian itu juga sempat kita singgung gitu ya, terkait dengan bagaimana ilmu alam itu lebih mudah untuk dicari validasinya itu lebih mudah ya. Ketika kita membahas validitas dan reliabilitas itu kan kita sempat menyinggung. Tapi waktu itu kan kita tidak menyebut itu sebagai rasionalisme dan empirisme karena itu persoalan metodologis. Ya. Tetapi empirisme ini itu yang mendorong ilmu itu menemukan momentum di mana ilmu itu kemudian menjadi berkembang dan akhirnya bercabang-cabang. Ya, bercabang-cabang, Mas dan Mbak. Perlu teman-teman ketahui bahwa fisika itu, Mas dan Mbak, itu dulu namanya itu philosophy of nature. Ya, itu dulu namanya itu filsafat alam, Mas dan Mbak, fisika itu.
Ekonomi itu namanya filosofi of moral. Ya, ekonomi yang kita kenal sebagai ilmu ekonomi dan bisnis itu dulunya itu filsafat moral namanya. Gitu loh Mas dan Mbak. Nah, karena ada pembuktian empirisme itu, maka ontologi ini kan menjadi bergeser Mas dan Mbak. Menjadi bergeser, bukan hanya persoalan ilmu alam dan moral saja, tapi kemudian menjadi banyak sekali. Kenapa? Karena pembuktian empiris itu kan banyak sekali berarti. Contohnya begini loh Mas dan Mbak. Awalnya kan fisika. Di dalam fisika itu kan ada cairan, misalnya ada zat dan seterusnya. Ini kan membuat empirisme yang baru. Nah, karena empirisme yang baru, kemudian muncul ontologi yang baru. Ontologinya misalnya disebut sebagai kimia, sebagai farmasi, dan seterusnya. Ada tumbuhan. Ya, ada tumbuhan. Nah, ini kan kalau secara empirisme, ini kan empiris ini. Ya, bisa dibuktikan secara empiris. Bisa dilihat, bisa dirasakan dalam pengalaman indrawi. Sesuatu yang bisa dirasakan secara indrawi, berarti secara empirisme itu kan berarti ini menjadi pintu masuk untuk adanya sesuatu, untuk mengadanya sesuatu, untuk ontologi. Maka dari itu kemudian ada ilmu tumbuhan, ada biologi. Di dalam tanaman itu sendiri yang membudidayakan, yang memuliakan tanaman, pemuliaan tanaman itu kemudian menjadi agroteknologi. Ya. Kemudian tanaman ini kan menghasilkan buah-buahan, menghasilkan umbi-umbian, menghasilkan biji-bijian, menghasilkan buah, menghasilkan daun atau menghasilkan batang atau apa. Untuk mengolah ini ada ontologi keilmuan namanya teknologi industri pertanian. Nanti kalau sudah jadi, maka ini perlu dipasarkan produk ini, produk tanaman ini. Kemudian ini kan ontologi baru, kemudian muncul ilmu namanya agribisnis. Seperti itu loh Mas dan Mbak. Nah, tanaman ini sebagian kan menjadi bahan makanan. Ya. Tanaman-tanaman ini kan sebagian kan menjadi makanan kita. Padi, kemudian gandum, kemudian sagu, umbi-umbian dan seterusnya itu kan menjadi makanan. Ini kan berarti ontologi baru. Karena secara empiris bisa dibuktikan itu. Ini pun kemudian menjadi disiplin ilmu namanya ilmu pangan. Gitu Mas dan Mbak. Jadi sebenarnya secara sederhana ilmu ini itu juga berhutang besar Mas dan Mbak kepada empirisme. Ya, kepada empirisme. Kenapa? Karena dengan empirisme itulah ilmu itu kemudian menjadi menemukan momentum di mana daya dorong untuk menghasilkan ilmu itu besar sekali. Ya, kenapa? Ya karena ontologinya kan menjadi banyak sekali Mas dan Mbak. Di alam semesta ini kan luar biasa Mas dan Mbak. Ya, sesuatu yang bisa dibuktikan dalam empirisme ini. Ya, ada yang mempelajari terkait dengan alat-alat yang menghasilkan energi, namanya ilmu mesin atau teknik mesin. Yang mempelajari terkait dengan perangkat lunak dan perangkat keras, namanya informatika. Namanya ilmu komputer, namanya elektro. Ya. Ada ilmu hitung, namanya geometri, terkait dengan bidang ruang. Ada aljabar, terkait dengan persamaan bilangan. Ada aritmatika, ya, yang terkait dengan kosinus dan tangen serta sinus. Ya, ada algoritma terkait dengan kode-kode biner, terkait dengan bilangan biner. Banyak sekali. Belum ilmu sosial banyak sekali. Ya. Salah satunya adalah ilmu komunikasi. Ya. Jangan lupa itu. Ya. Itu Mas dan Mbak, empirisme itu. Jadi empirisme membawa daya dorong terkait dengan terbentuknya berbagai macam disiplin ilmu. Dan sekali lagi, empirisme terasa sekali Mas dan Mbak dalam perkembangan ilmu ini.
ilmu komunikasi misalnya, itu kalau teman-teman nanti sudah mulai mengerjakan skripsi dan tentunya itu kan nanti silakan nanti dibuktikan ya, dibuktikan terkait dengan apa yang saya sampaikan ini, bahwa rasionalisme dan empirisme itu jejak-jejak filsafat ilmu yang terasa hingga sekarang. Ya. Dan itu Mas dan Mbak akan kita lalui sampai teman-teman nanti S2, S3. Saya doakan semoga di antara teman-teman ada yang bisa melanjutkan S2 dan S3. Ya. Slide selanjutnya. Dalam empirisme, subjek dapat memperoleh pengetahuan dari pengalaman dengan cara mengadakan pengamatan dan penginderaan. Empirisme meyakini bahwa indera atau pengamatan merupakan alat pengenalan pengetahuan yang sempurna dan paling jelas. Artinya empirisme mengutamakan penggunaan unsur a posteriori, sementara rasionalisme mengutamakan unsur a priori. Itu hal yang penting lainnya. Jadi empirisme seperti yang saya sampaikan tadi, karena menuntut pembuktian, ya, karena menuntut pembuktian secara empiris, secara nyata, secara faktual, maka empirisme ini akan membawa implikasi pada pengamatan dan penginderaan. Ya. Dan apakah itu ada di dalam riset kita, Pak? Jelas, Mas dan Mbak. Jelas sekali. Jadi teman-teman besok itu memang harus melakukan pengamatan dan penginderaan. Atau kalau dalam bahasa metodologisnya, kita kemarin itu menyebutnya sebagai observasi. Observasi kan ada dua, Mas dan Mbak ya. Yang satunya partisipan observation dan yang kedua non-partisipan observation. Jadi partisipasi yang terlibat itu berarti partisipan observation dan partisipasi yang tidak terlibat itu berarti non-partisipan observation. Itu apakah itu juga merupakan pengamatan terkait dengan empirisme, Mas? Pak? Iya jelas loh, Mas dan Mbak. Yang namanya pengamat, yang namanya observasi, ya, ketika kita ke lapangan itu kan sebenarnya kita melakukan validasi atas empirisme yang kita lakukan itu. Ya. Kenapa? Karena tanpa itu, Mas dan Mbak, riset itu kemudian menjadi kehilangan daya pembuktian, atau dalam bahasa metodologisnya itu kehilangan validitas dan reliabilitas. Ya. Dan sifatnya, empirisme itu adalah a posteriori dan rasionalisme adalah a priori. A priori itu cenderung meragukan. Ya. Apakah rasionalisme memang punya kecenderungan untuk meragukan, Pak? Iya, jelas sekali. Rasio kita itu kan punya kecenderungan untuk meragukan, Mas dan Mbak. Kecenderungan untuk meragukan. Beda dengan a posteriori. A posteriori itu berkebalikan. Ada pembuktian. Selama ada pembuktian, maka itu berarti empiris. Gitu. Dan selama tidak ada pembuktian, maka empirisme itu tidak akan pernah bisa memahami atau mengklaim dan seterusnya itu. Makanya kalau di dalam riset komunikasi kuantitatif itu uji T itu kan misalnya seperti yang kemarin kita contohkan 0,87 misalnya uji T-nya itu kan untuk itu, Mas dan Mbak, untuk pembuktian empirisme itu. Karena kalau tidak ada pembuktian itu, empirisme itu akan bersifat a posteriori. Sementara cara kita berargumen itu kan a priori, Mas dan Mbak. Semester kemarin ketika kita membahas state of the art, ketika kita membahas kerangka teori itu ya. Kerangka teori itu kan tujuannya kan untuk menemukan state of the art. Ya, kebaruan itu. Nah, tujuan dari mengetahui kebaruan itu kan sebenarnya kan untuk a priori kita, Mas dan Mbak. Bahwa kemudian
hasil penelitian itu digunakan untuk mengkonfirmasi teori yang kita bangun tadi. Yang kita bangun secara rasionalisme gitu ya, secara a priori begitu ya. Itu. Jadi hasil penelitian tidak harus selalu sama dengan teori. Boleh berarti Pak mengkritik teori, boleh sekali malah. Gitu. Dan keduanya itu Mas dan Mbak, a posteriori dan a priori itu energi besar bagi pengembangan keilmuan. Dan ini pun juga sangat terasa di dalam metodologi penelitian, ya, di dalam riset komunikasi khususnya ya. Dan di riset yang lain lebih terasa lagi, dalam ilmu alam lebih terasa lagi Mas dan Mbak. Bagaimanapun juga kalau formula, ya, sehebat apapun formula itu ditemukan, kalau belum diuji di dalam tikus, masih agak sulit Mas dan Mbak diterima. Padahal uji medisnya, uji labnya meyakinkan. Tapi selama itu belum diuji cobakan ke tikus, masih sulit. Ya. Seorang ilmuwan mengklaim bahwa susu kambing Etawa misalnya bisa diformulasi dalam bentuk tablet untuk menurunkan diabetes misalnya, untuk menurunkan kadar gula misalnya, untuk menurunkan kadar kolesterol misalnya, untuk menurunkan hipertensi misalnya, sebagai susu sehat ya. Itu selama belum diuji cobakan ke tikus sulit Mas dan Mbak. Kenapa? Karena pembuktiannya itu masih belum dipenuhi. Kalau sudah diuji cobakan ke tikus, kemudian diberikan treatment kan ini berarti sudah ada treatment, tikusnya dibuat kadar gulanya tinggi, dibuat kadar kolesterolnya tinggi, kemudian diberikan formula dengan susu kambing PE misalnya, kambing Etawa itu, kemudian dibedah dan kemudian dibuktikan secara empiris bahwa ternyata kadar gulanya menurun, kadar kolesterolnya menurun, hipertensinya menurun. Nah, itu baru bisa dibuktikan, bisa dipahami secara empiris. Itu. Dan ini lebih terasa lagi kalau di dalam ilmu alam, Mas dan Mbak, aspek empirisme ini. Ya. Kalau di dalam ilmu sosial cukup dibuktikan dengan uji T itu kalau di dalam riset komunikasi kuantitatif. Kalau dalam riset opini publik berarti kecenderungan untuk memilih misalnya elektabilitas misalnya. Makanya quick count itu memungkinkan Mas dan Mbak. Kenapa? Karena memang secara empiris ada ya. Apalagi sebelum pemilu saja quick count itu bukan quick count. Riset opini publik itu bisa dilakukan apalagi setelah pemilu, setelah Pilpres, setelah Pilgub, setelah Pileg, setelah Pilwali, setelah Pilbub. Itu lebih bisa lagi. Lawang sebelum seperti kemarin sebelum Pilpres saja riset opini publik itu sudah bisa dilakukan, apalagi setelah Pilpres. Itu bahkan angka temuannya itu mendekati yang real count. Yang real count yang resmi dikeluarkan oleh KPU itu. Gitu. Ini kan semua ini kan empirisme Mas dan Mbak. Jejak empirisme. Jadi filsafat ilmu itu setidaknya dari aspek rasionalisme dan empirisme itu mengasah kita, mengasah peneliti, membiasakan peneliti untuk sensitif ya dengan kedua aspek ini. Rasionalisme dan empirisme. Rasio dan pengalaman. Nalar dan pengalaman. Deduktif dan induktif. Gitu. Ya. Di slide terakhir, ya,
Penelitian dalam perspektif empirisme bertujuan untuk membuktikan sebuah dugaan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan percobaan untuk menemukan kebenarannya. Itu. Jadi sebenarnya Mas dan Mbak, bahwa di dalam riset komunikasi kuantitatif yang kita pelajari semester kemarin, itu kan tujuannya kan untuk membuktikan itu tadi, membuktikan dugaan. Kita sempat mempelajari hipotesis, rumusan masalah, dan seterusnya itu kan dugaan, Mas. Hipotesis itu kan dugaan. Apakah hasil penelitian harus sesuai dengan hipotesis? Kan tidak. Apakah hasil penelitian harus favorable? Tidak. Tidak. Berarti mungkin, Pak, kalau hasil penelitian itu tidak signifikan. Sangat mungkin, Mas dan Mbak. Dan teman-teman tidak perlu takut. Kalau misalnya melakukan penelitian empiris, positivis, kemudian hasilnya tidak signifikan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau teman-teman misalnya masih memiliki waktu luang, itu bisa dieksplorasi. Bisa digali lebih lanjut, mengapa tidak signifikan. Uji T-nya misalnya 0, berapa, yang tidak signifikan, 0,39, 0,37 misalnya. Itu kan tidak terlalu besar pengaruhnya. Dan itu menarik untuk diteliti, Mas dan Mbak. Gitu. Pak, apakah memungkinkan, Pak, menggabungkan keduanya? Bukan hanya memungkinkan, Mas dan Mbak. Bahkan kita mungkin kita tidak menyadari bahwa sebenarnya keduanya itu sudah terintegrasi di dalam riset yang kita lakukan. Jadi teman-teman besok kalau menulis skripsi, mengerjakan penelitian, itu kan akan merasakan sendiri terkait dengan bagaimana rasionalisme dan empirisme itu meninggalkan jejak yang terasa, ya, yang terasa hingga kini, ya, hingga sekarang. Ya. Apakah klasik dan konstruktivis itu bisa digabungkan, Pak? Kita sempat membahas di riset komunikasi kuantitatif kemarin bahwa ada pendekatan yang termasuk kontemporer, yaitu mixed method itu. Ya. Dan kalau teman-teman mau menggunakan, boleh-boleh saja. Hanya saja pada saat riset komunikasi kuantitatif, itu memang saya tidak memasukkan. Ya, tidak memasukkan mixed method itu. Tapi seingat saya, tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Itu sebelum saya S3, Mbak, Mas dan Mbak, itu ya, tahun 2000 sebelum saya sekolah itu saya sempat memasukkan mixed method itu dalam salah satu perkuliahan. Jadi hanya satu sesi saja, tidak dalam bentuk tidak dalam bentuk mata kuliah atau silabi. Dulu kan namanya kan silabus sama SAP itu enggak, hanya saya masukkan dalam satu pertemuan. Itu mixed method. Ya. Meskipun itu memunculkan perdebatan, terutama pada aspek paradigmatiknya, ya, terkait dengan mixed method itu. Karena memang agak sulit menempatkan mixed method itu dalam paradigma yang ada. Tapi boleh-boleh saja kalau misalnya teman-teman mau menggunakan itu. Itu akan lebih terasa lagi, Mas dan Mbak, rasionalisme dan empirismenya itu. Seperti itu, Mas dan Mbak, perkuliahan kita pada malam hari ini terkait dengan rasionalisme dan empirisme. Jadi sekali lagi bahwa konteks dari rasionalisme dan empirisme, materi yang kita bahas pada pertemuan pada malam hari ini adalah terkait pendalaman materi ontologi, epistemologi, dan aksiologi kemarin, terutama pada aspek ontologi. Karena perdebatan panjang dari pendekatan terhadap ontologi itu, terhadap hakikat adanya itu, ada dan mengada itu ada dua pendekatan ini. Setidaknya ada dua pendekatan ini.
Nanti kalau teman-teman menemukan buku yang berbahasa Inggris, kemungkinan besar ada perdebatan antara rasionalisme dan empirisme. Ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ada dua pendekatan, ada dua tradisi. Ya, teman-teman boleh menyebutnya sebagai pendekatan, sebagai tradisi, sebagai madzhab juga boleh, dalam memahami ontologi, dalam memahami hakikat ada, yaitu rasionalisme dan empirisme. Apakah lahirnya rasionalisme dulu, Pak? Iya. Iya, memang itu dari Plato, rasionalisme dulu, baru kemudian Plato memiliki murid namanya Aristoteles, dan Aristoteles itu yang mengembangkan empirisme. Ya, jadi empirisme memang belakangan, Mas dan Mbak. Dan kedua pendekatan ini, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita singgung, itu berlangsung sampai ratusan tahun, Mas dan Mbak. Sebelum kemudian Immanuel Kant mensintesiskan keduanya ini menjadi sintetik a priori. Yang kemudian setelah itu disebut sebagai neokantianisme. Karena titik temunya, titik temu perdebatan antara rasionalisme dan empirisme itu pada Immanuel Kant. Ya, yang disebut sebagai sintetik a priori itu. Ya. Apakah setelah Immanuel Kant tidak ada perdebatan, Pak? Ada. Nah, sampai sekarang saja kan ada, Thomas dan Mbak. Ya, perdebatan antara penelitian klasik dan konstruktivis kritis itu kan juga salah satunya itu. Ya, meletakkan bingkai pemikiran itu, pemikiran rasionalisme dan empirisme. Ya. Tapi bagaimanapun juga harus diakui bahwa ilmu pengetahuan berhutang besar pada perdebatan rasionalisme dan empirisme. Karena dari keduanya lah ontologi ilmu pengetahuan itu bisa dikenali dengan lebih baik. Ya. Kalau kita mau berandai-andai, seandainya kita hanya mengenal rasionalisme, maka ilmu kita itu bisa jadi abstrak, Mas dan Mbak. Abstrak. Dan kebalikannya, kalau kita mau berandai-andai ya, ini kalau mau kita mengandaikan, tapi kan ini tidak terjadi, jadi ini hanya omong kosong saja. Seandainya sejarah filsafat ilmu kita itu hanya mengenal satu empirisme, satu pendekatan saja empirisme, bisa jadi ilmu kita ini akan menjadi ilmu yang absurd. Ya, karena segalanya harus dibuktikan secara empiris. Menjadi absurd, Mas dan Mbak. Kenapa? Karena kalau semuanya didasarkan kepada empirisme, maka seluruh agama samawi itu semuanya menjadi nonsens, Mas dan nonsens dan tidak make sense. Itu kan absurd, Mas dan Mbak. Mau menjadi seperti apa peradaban kita kalau segalanya kemudian diserahkan kepada empirisme. Ya. Tidak usah jauh-jauh, Mas dan Mbak, tidak usah terkait dengan agama. Kita kalau jatuh cinta itu kira-kira itu apakah selalu harus diwujudkan dalam bentuk empiris? Kan tidak. Ya kan? Sampean masa tidak bisa mengetahui kalau Mas Joko itu seneng karo sampean gitu ya, Mas Agus, Mas Bambang. Itu masa sampean tidak tahu dari sikapnya, dari perhatiannya, dari cara dia menulis WA itu. Masa sampean tidak memahami? Kalau segalanya harus diserahkan kepada empirisme, yang kita hadapi itu malah justru absurditas kalau menurut dalam bayangan saya itu ya. Tapi kan ini tidak terjadi. Ya, itu yang kita temui itu malah absurditas, Mas dan Mbak. Ya, menjadi absurd kehidupan ini. Itu baru persoalan-persoalan seperti itu. Orang marah itu kan puncaknya itu kan malah tidak marah-marah, Mas dan Mbak. Ya kan? Puncaknya marah itu malah diam, Mas dan Mbak. Dan kita harus berhati-hati dengan orang yang diam. Ya. Mending menghadapi orang yang lugas, ya, yang lugas. Yang kalau marah dia sampaikan, kalau kecewa dia sampaikan, gitu. Daripada diam. Ya kan? Puncaknya
sedih, itu kan tertawa Mas dan Mbak. Sebaliknya, puncaknya bahagia itu menangis Mas dan Mbak. Ya. Nah ini kan paradok-paradok seperti ini, kalau kemudian kita serahkan kepada empirisme, kan menjadi absurd. Gitu kan. Kita kalau sedih, itu malah tertawa kita. Puncak kesedihan tertawa. Dan ketika kita sangat bahagia, itu kita menangis Mas dan Mbak. Besok kalau teman-teman wisuda, oh kakak kelas kita kan hari Sabtu Ahad kemarin kan wisuda. Menangis Mas dan Mbak. Oh tidak usah wisuda, wong habis sidang saja menangis. Menangis sedih Pak? Enggak. Menangis bahagia Mas dan Mbak. Itu. Nah apakah hal-hal seperti ini akan kita serahkan kepada empirisme? Ya, enggak. Kondisinya loh anomali. Kondisi anomali kemudian hanya dengan satu pendekatan empirisme, apa enggak absurd itu? Ya. Sampai kalau memahami, sampai besok kalau sudah berkeluarga ya, ingat ya ini ya, kalau sampean besok hanya menyerahkan satu perspektif saja dalam memahami istri atau suami sampean akan menjadi manusia yang absurd Mas dan Mbak. Ya. Karena pasangan kita itu kan memiliki anomali. Dan kalau kita hanya menggunakan satu bekal pendekatan empirisme, itu menurut saya berbahaya. Apalagi rasionalisme itu jatuhnya malah totaliter. Segala sesuatunya harus rasional. Istri harus tepat waktu. Datang harus tepat waktu. Kita menuntut presisi, menuntut sempurna, menuntut keteraturan. Wah, menjadi totaliter sampean. Jadi kehidupan kita dalam sehari-hari saja itu sebaiknya tidak kita serahkan hanya dalam satu sisi. Dalam sisi rasionalisme atau dalam sisi empirisme. Dari satu perspektif rasionalisme atau hanya dalam satu perspektif empirisme. Tapi keduanya kita gunakan untuk memahami kesemestaan ontologi yang kita tidak tahu bahwa di dalamnya itu selalu ada rahasia dan selalu ada anomali. Sekian, monggo kalau ada pertanyaan. Saya Pak, ingin bertanya Pak. Ye, monggo Mas Raffi. Mau bertanya tentang rasionalisme Pak. Ye, monggo Mas. Rasionalisme kan lebih menekankan pengetahuan itu diperoleh melalui akal dan juga pemikiran logis manusia. Saya ingin bertanya tentang beberapa kepercayaan seperti mitos dan tahayul dan juga kepercayaan tradisional. Sebagai contoh, beberapa kepercayaan tradisional yang masih dipegang oleh sebagian masyarakat. Yang rasionalisme melihat itu sebagai hal-hal yang didasari oleh asumsi atau keyakinan yang tidak diuji secara kritis. Yang artinya rasionalisme itu mengevaluasi dan juga mengkritik tentang hal tersebut. Apakah rasionalisme akan menghancurkan dan juga membunuh tentang kepercayaan dan juga pemikiran hal tersebut, Pak? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus, Mas Raffi. Jadi gini, Mas dan Mbak, kalau tidak salah waktu kita membahas tentang ontologi itu saya sempat menyinggung terkait dengan perbedaan antara ilmu pengetahuan dan ilmu perdukunan. Jadi ada ontologi ilmu pengetahuan di mana di luar batas itu, di luar batas jangkauan ontologi ilmu pengetahuan, itu memang ilmu harus berhenti dan kemudian memberikan wilayah jelajahnya, memberikan daya jelajahnya itu kepada ilmu yang lain. Ya, kepada ilmu yang lain. Salah satunya yang akan kita bahas adalah agama. Kalau ilmu
ilmu kepercayaan, ya, kepercayaan aliran atas kepercayaan, ya, terus kemudian ilmu takhayul atau ilmu perdukunan dan terusnya itu tidak kita bahas. Ya. Saya kalau membahas itu jadi dukun nanti saya, ya, dan itu teman-teman juga akan menjadi dukun malah nanti ya. Kita jadi prodi komunikasi perdukunan nanti. Tetapi yang akan kita bahas hanya satu saja, Mas dan Mbak, yaitu agama. Karena ini sentral, Mas dan Mbak, ya sentral. Agar kita terhindar dari akhir filsafat ilmu yang sifatnya itu fatalistik. Ya, fatalistik itu ya seperti tadi, bahwa saya sudah membunuh Tuhan. Nah itu kan kondisi-kondisi yang anti klimaks, ya, yang anti klimaks. Terkait dengan itu tadi, dasarnya itu Mas dan Mbak, ya, bahwa ada bagian-bagian, ada wilayah yang ilmu pengetahuan, ontologi ilmu pengetahuan memang tidak perlu masuk. Demikian halnya rasionalisme dan empirisme. Bukan hanya rasionalisme yang ditanyakan oleh Mas Raffi tadi, termasuk empirisme, Mas dan Mbak. Jadi rasionalisme dan empirisme memang harus berhenti dan tidak perlu masuk ke dalam itu, ke dalam aliran kepercayaan, terus kemudian klinik, kemudian tahayul dan terusnya tadi. Memang tidak perlu. Ya. Apakah rasionalisme dan empirisme akan menghancurkan? Sebenarnya tidak. Menghancurkan itu kan berarti kan menegasikan begitu ya. Menegasikan atau meniadakan. Padahal rasionalisme dan empirisme itu kan tidak sebenarnya. Rasionalisme dan empirisme itu Mas dan Mbak, itu perlu saya sampaikan. Itu tujuannya itu bukan untuk meniadakan, bukan untuk menghilangkan ontologi itu tadi, tidak. Kenapa? Karena rasionalisme dan empirisme itu tidak berpretensi untuk itu. Ini hanya perdebatan terkait dengan bagaimana cara kita menemukan hakikat ada itu. Yang tujuannya adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kalau aliran kepercayaan, perdukunan, takhayul, dan terusnya, dia memang tidak ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Mas dan Mbak. Itulah kemarin yang saya sampaikan, perdukunan, apakah boleh disebut sebagai ilmu? Boleh saja, silakan kalau mau disebut sebagai ilmu perdukunan. Tetapi, ontologi ilmu perdukunan itu kan tidak seperti ontologi ilmu pengetahuan, Mas dan Mbak. Di mana ontologi ilmu pengetahuan itu bisa diikuti dengan epistemologi dan aksiologi. Nah, sementara ilmu perdukunan itu sampai sekarang kita masa bisa menemukan aspek epistemologinya. Ada toh riset komunikasi, riset kuantitatif dan riset kualitatif dalam ilmu perdukunan. Ada toh paradigma klasik, paradigma konstruktivis dan paradigma kritis di dalam ilmu perdukunan. Kan tidak ada. Gitu. Dan ini kan ontologinya saja, Mas dan Mbak, itu kan sulit sekali. Yang kemarin saya contohkan, fisika, itu kalau misalnya diminta untuk menjelaskan ontologi santet misalnya, itu kira-kira, ya meskipun saya kan tidak tahu santet ya, saya tidak paham santet. Kalau teman-teman ada yang lebih tahu terkait dengan pengetahuan ini, nanti saya bisa dikoreksi. Fisika itu, kalau misalnya diminta untuk menjelaskan terkait dengan santet, paling banter itu ya, dugaan saya, paling begini, yang kemarin saya contohkan itu, perpindahan energi dari satu subjek ke dalam subjek yang lain. Perpindahan energi dari satu sumber ke dalam sumber yang lain. Atau paling banternya begini, ada materi yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Paling begitu. Ya, fisika itu kalau diminta untuk menjelaskan santet. Persoalan di dalamnya itu ada paku. Misalnya ya ada paku. Kemudian ada gulungan rambut, Pak. Oh ya bolehlah. Ada serabut kelapa, Pak. Kemudian kemarin saya jelaskan ada tabung gas, ada kulkas, ada TV dan turunnya misalnya saja ya. Misalnya saja. Itu kan ontologi ilmu itu tidak akan pernah bisa, Mas, menjelaskan itu. Kalau ontologinya saja tidak bisa, itu rasionalisme dan empirisme jelas tidak bisa.
Gitu. Ya. Contoh yang kedua itu kemarin saya memberikan contoh jin itu, ya, contoh jin. Makanya kemarin ada yang saya tanya, apakah ada di antara teman-teman yang pernah membaca tafsir surat jin? Bukan tafsir, arti surat jin. Ya. Kemudian saya tanya lagi, apakah ada di antara teman-teman yang pernah membaca tafsir surat jin? Terserah, tafsirnya siapa saja. Tafsirnya Ibnu Katsir boleh, tafsir Ibnu Majah boleh, atau tafsir yang lain boleh. Ya. Kenapa? Karena di dalam jin itu, di dalam surat jin itu kan benar-benar gaib, Mas dan Mbak. Jangankan kita, Mas dan Mbak. Jadi Rasulullah itu sendiri ketika sholat di Masjid Nabawi itu kan pernah diganggu oleh ifrit. Ya, karena diganggu. Setelah sholat itu Allah itu memampukan Rasulullah untuk memegang, untuk mencekik lehernya. Bahkan Rasulullah sempat bersabda, aku bisa merasakan lidah jin. Atau dalam redaksi yang lain, hadisnya itu berbunyi, aku bisa merasakan air liur jin. Kemudian Rasulullah melanjutkan, seandainya bukan karena doa saudaraku itu maksudnya Nabi Sulaiman, maka jin ini akan aku ikat di salah satu tiang Masjid Nabawi agar besok bisa ditonton, bisa dilihat oleh anak-anak. Ya. Karena kenapa Rasulullah menyebut Nabi Sulaiman? Karena Nabi Sulaiman itu pernah mengatakan, ya Allah, berikan aku kerajaan di mana tidak ada seorang pun yang pantas memiliki kerajaan sepertiku setelahku. Gitu loh Mas dan Mbak. Dan Allah itu kemudian mengabulkan doa Nabi Sulaiman, sehingga kerajaan Nabi Sulaiman itu bukan hanya manusia, Mas dan Mbak, tapi juga terdiri dari jin. Gitu Mas dan Mbak. Ya. Ini kalau menurut saya untuk persoalan-persoalan yang ontologi seperti ini agama itu bisa menjelaskan lebih baik. Cuma persoalannya apakah kemudian ontologi ilmu itu bisa masuk ke situ? Tidak bisa, Mas dan Mbak. Jadi sejak dari awal sudah saya ingatkan bahwa ontologi ilmu pengetahuan itu tidak akan masuk ke dalam wilayah itu. Jadi ilmu harus menyadari bahwa ada ontologi yang memang tidak dimasuki. Termasuk yang ditanyakan oleh Mas Raffi tadi. Ya. Ilmu dukun, ilmu santet, ilmu klenik, ilmu tahayul, dan seterusnya itu tidak akan masuk ke situ. Jangankan menghilangkan, masuk saja memang bukan wilayahnya itu. Seperti itu. Terima kasih. Monggo, barangkali ada yang lain. Baik, bila tidak ada yang bertanya, saya tadi sudah WA Mbak Ketua. Setelah saya keluar, nanti teman-teman jangan keluar dulu untuk diabsen oleh Mbak Ketua. Ya, nanti daftar absensi itu akan diserahkan ke saya pekan depan. Ini Mbak Ketua masih hadir ya, masih gabung ya? Hadir, Bapak. Yes, siap. Saya minta Mbak Ketua ya, Mbak Devi, untuk mengabsen teman-teman. Setelah saya keluar, jangan keluar dulu. Ya, nanti diabsen dulu baru boleh keluar. Baik, sekian terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya minta maaf karena perkuliahan dilaksanakan secara online. Insya Allah pekan depan, karena saya belum ada agenda, kita melaksanakan perkuliahan seperti biasa di ruang kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Pak.